Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Ahmad Fauzi dalam sesi pemrograman berbasis objek atau kita kenalnya sebagai Object Oriented Programming. Ya, seperti yang telah dijelaskan pada sesi yang lalu bahwa yang namanya pemrograman berbasis objek itu kita banyak menggunakan objek. Objek sendiri adalah merupakan sebuah entitas yang memiliki sifat, atribut, tindakan yang menyatakan objek tersebut. Objek student misalkan memiliki sifat seorang student. Desk memiliki desk, button, dan semacamnya. Sehingga antara objek yang satu dengan objek yang lain itu dapat dibedakan. Katakanlah di sini saya memiliki objek mahasiswa dan seorang pegawai, di mana mahasiswa ini memiliki NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan memiliki aksi kegiatannya misalkan belajar dan semacamnya. Seorang pegawai memiliki atribut misalkan NIP, nama, alamat, dan kegiatannya misalkan aksinya adalah bekerja. Yang ini merepresentasikan atribut atau sifatnya, dan ini merepresentasikan kegiatan atau aksinya atau metodenya atau functionnya. Dan ini sama, atribut, dan ini aksinya. Sebuah objek tidak lepas dari kelas. Kelas itu sendiri merupakan sebuah template, blueprint, atau misalkan cetakan, di mana dengan cetakan tersebut kita dapat meng-create objek-objek yang lain. Dan ini biasanya itu lebih abstrak, makanya terkadang kita sebutnya itu abstraction. Sebuah objek sendiri merupakan sebuah instan dari sebuah kelas. Sehingga makanya kita terkadang mengenal istilahnya instantiation. Karena objek sendiri itu adalah sebuah instance. Di sini katakanlah kita memiliki kelasnya fruit. Dengan kelas fruit tersebut kita dapat meng-create objek-objek yang lain. Apple, banana, mango, dan ini kita biasanya hanya cetakannya saja. Misalkan memiliki warna, color, kemudian vitamin. Di sini dengan template fruit ini kita dapat men-setnya, misalkan colornya red. Di sini yellow. Di sini orange. Dan ini lebih real dibandingkan kelas fruit. Makanya tadi saya katakan bahwa ini sifatnya itu lebih abstrak. Oke. Contoh lainnya pun sama. Di sini contoh kelasnya adalah car. Dengan kelas car itu kita dapat meng-create objek-objek yang lain. Volvo, Audi, Toyota, dan lainnya. Di sini kita memiliki template dengan nama circle atau nama class name-nya circle. Kemudian circle tersebut memiliki radius. Kemudian ada method atau function atau aksinya get area, get perimeter, dan set radius. Di sini get area adalah luas. Di sini get area itu luas. Di sini keliling, dan di sini adalah set radius. Artinya apa set radius? Jika di sini memiliki radius awalnya 5, dengan set radius ini kita bisa mengganti radius yang sudah konstan ini sesuai dengan yang kita inginkan. Jadinya radiusnya berubah menjadi radius yang baru. Dari template circle ini kita dapat meng-create 3 objek lingkaran, 3 objek circle. Yang pertama adalah circle dengan radius 1. Kemudian circle dengan radius 25 dan circle dengan radius 125. Oke, dari template ini kita akan membuat programnya bagaimana implementasinya di Java. Oke, dari penjelasan sebelumnya bahwa kita nanti akan membentuk class name dengan nama circle. Kemudian ada atribut-atribut di dalamnya. Oke, perlu ditekankan di sini banyak cara untuk menulis code di bahasa program manapun termasuk Java. Jadinya kalian jangan terpaku dengan cara ini, masih banyak cara yang lain. Saya di sini hanya mencontohkan beberapa caranya saja.
pilih yang mana kalian suka atau fleksibelnya kalian yang mana. Oke, kita mulai saja. Di sini saya memiliki kelas dengan nama circle yang mana nama kelas ini sama dengan nama filenya. Kemudian memiliki atribut radius dan metode atau function get area, get perimeter, dan set radius. Untuk get area atau luasan kita bisa memperolehnya dengan Pi dikali radius atau Pi R kuadrat. Sedangkan get perimeter kita peroleh 3,14 dikali 2 dikali radius. Untuk radius yang baru kita set radius, kita katakanlah sini memberikan variabel new radius, kemudian mengembalikannya radius sama dengan new radius. Oke, di sini saya akan membuat run.java yang berisi main programnya. Di sini kita membuat objek atau instantiation. Katakanlah circle 1. Di mana circle 1 punya radiusnya, di sini saya set seperti ini dulu saja. Kita akan mengetes berfungsi atau tidaknya. Di sini kita panggil variabelnya atau atributnya dan metode-metodenya. Oke, ini kita copy saja. Kemudian kita create. Oke, di sini untuk objek 2 kita ganti saja. Oke, kita tes. Oke, di sini ada yang kurang. Oke, sekarang kita coba kita run, kita compile. Oke. Oke, di sini sudah keluar outputnya seperti yang kita inginkan, sudah jalan. Kemudian kalau kita panggil metode set radius, ini akan menggantikan radius itu sendiri. Oke, di sini sudah berfungsi. Sekarang kita sesuaikan dengan contoh di mana R-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 25, dan R-nya sama dengan 125. Bagian ini kita coba matikan saja. Selanjutnya kita copy, kita buat create circle ketiga atau lingkaran ketiga untuk radiusnya 125. Oke, ini kita ganti 25 dan 1. Oke, kita coba jalankan. Kita compile. Oke, kita sudah peroleh hasilnya. Nah, itu salah satu cara bagaimana mengcode kelas tadi, template tadi dengan menggunakan Java. Cara lain selain yang tadi adalah dengan membuat kelasnya di dalam main program. Misalkan di sini saya membuat kelas yang berbeda saja, lingkaran. Kemudian saya copy paste aja di sini dari kelas circle. Kemudian kita samakan saja
Kemudian kita compile. Ups, ada yang salah di sini. Oke, ini kita harus keluarkan. Oke. Ini adalah contoh jika kelasnya itu ada di dalam kelas main program. Kalau saya lebih senang pakai cara yang pertama karena gampang mengelolanya. Kalau untuk kalian bebas saja mau pakai yang mana. Jika pakai yang cara pertama, kita nanti akan pelajari bagaimana kita mengenkapsulasi suatu program. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Bagian ini sudah. Oke, ini adalah penggambaran kasus yang tadi dengan menggunakan kelas diagram. Kalau kita lihat di sini ada metode yang memiliki nama sama dengan kelas name-nya. Maka dengan mudah kita dapat lihatnya di Java itu sebagai constructor. Constructor di Java itu name-nya sama. Jadi kita kemarin sudah bahas bahwa jika ada dua constructor, maka kita kadang-kadang mengenalnya sebagai multiple constructor. Oke. Di sini ada metode-metode yang tadi, get parameter, set radius, double, dan ternyata di sini contohnya itu adalah dia memakai void. Oke, kita akan coba mengimplementasikan kelas diagram ini dengan menggunakan code yang tadi. Oke, kita modifikasi code yang tadi kita sudah buat. Oke, di sini kita ganti double menjadi void sesuai kelas diagramnya. Kalau void berarti tidak ada nilai return. Kemudian kita buat constructor. Ingat constructor itu sama dengan nama kelasnya. Di sini saya set jika tidak ada parameternya, saya set radiusnya sama dengan 1. Oke, kemudian constructor yang kedua, saya set parameternya new radius. Di mana radius sama dengan new radius. Oke. Kemudian kita matikan saja komen di atas. Kita ingin melihat efek dari menggunakan constructor. Constructor itu salah satunya juga untuk menghemat code. Jadi kalau di sini saya masukkan parameternya, kita coba compile sekarang. Saya buat terminal yang baru saja. Oke, kita compile. Oke, ini dia. Sudah keluar, tapi apakah ini benar-benar code-nya? Kita ganti parameternya di sini. Kita compile ulang. Oke, ini dia hasil code-nya. Kita lihat di sini yang tanpa parameter di setnya radiusnya sama dengan 1. Kalau kalian perhatikan tadi, ketika kita punya file run.java, ketika kita mengcompile, maka akan tercreate dua kelas. Yang pertama adalah kelas run, yang kedua adalah kelas lingkaran. Kalian bisa lihat dari hasil ini. Begitu juga ketika kita memisahkan antara main program dengan kelas-kelas yang kita buat. Oke, kita lanjutkan. Di sini adalah cara penulisan yang lain. Kalau kita perhatikan di sini adalah main programnya, dia memiliki class name circle. Kemudian dia memiliki construct. Di sini construct.
kemudian di sini metode-metodenya. Jadi penulisannya juga bisa seperti ini. Jadi seperti saya katakan sebelumnya, banyak cara untuk menulis code di dalam program, termasuk Java. Oke, tadi kita sempat menyinggung tentang kelas diagram. Kelas diagram menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Ini kita hanya review singkat saja, kalau mau lebih jelasnya nanti kita bahas di rekayasa perangkat lunak. Oke, UML sendiri itu merupakan blueprint, jadinya bukan codingan dan semacamnya. Dengan blueprint ini kita dapat membuild program dengan mudah. Jadi ini adalah standar bahasa yang umum digunakan. UML sendiri dikembangkan oleh Grady Boch, Jim Rombach, dan Ivar Jacobson. Standar UML yang sekarang digunakan adalah UML versi 2. Dan ini sudah memenuhi ISO standar. UML sendiri itu menyediakan diagram yang banyak sekali untuk membantu kita dalam membangun program. Ingat ya, ini hanya modeling. Misalkan di sini saya menggunakan Edward software. Jadinya di sini kita bisa selain Visio ya, ini pilihan selain Visio. Di sini ada use case dan banyak lagi, kalian bisa memanfaatkan ini untuk membuild UML. Oke ya, ini cuma review sedikit saja dan sangat membantu. Pembahasan lebih lanjut tentang UML kita akan bedah di rekayasa perangkat lunak. Oke, ini gambaran sedikit tentang kelas diagram. Di sini adalah class name-nya. Oke, di sini dia punya atribut-atributnya. Jadi ada 3 layer. Layer pertama itu adalah class name, layer kedua itu adalah atribut-atribut yang dimiliki, dan layer ketiga itu adalah action-nya atau metodenya. Di sini ada tanda plus, tanda minus. Tanda minus artinya private dan tanda plus artinya public. Untuk lebih detailnya mengenai bagaimana code-nya, nanti kita akan pelajari di bagian enkapsulasi. Oke, di sini ada tanda minus, crash, tanda equal atau tanda plus. Nanti akan ada private di sini, protected tandanya ini, package tandanya equal, public itu tandanya plus. Di dalam tanda kurung ini akan ada parameter-parameter yang diberikan, dan di sini sifatnya itu integer. Dari metode ini adalah integer. Oke, di sini contoh UML untuk kelas TV. Kelas TV memiliki 3 atribut, channel, volume level, dan on, di mana channel itu integer, volume level integer, dan on boolean. Oke, di sini ada beberapa metode. Di sini merupakan constructor. Kalian bisa lihat definisi-definisinya di sini. Oke, di sini adalah implementasi dari kelas diagram yang tadi. Di sini kalian bisa lihat kita punya channel, volume level, dan boolean. Oke, sama. Kemudian ada construct TV. Ingat bahwa constructor itu tidak boleh void. Kemudian di sini ada metode 1 dan selanjutnya. Dan ini adalah implementasi atau main program dari TV class. Jadi di sini ada 2 objek. Yang pertama TV1 dan TV2 yang dibentuk dari kelas TV. Jadi apa perbedaan dari constructor dan method? Oke, constructor itu meng-create objek menggunakan new operator. Seperti tadi dicontohkan dalam code, ketika kita membuat instance atau objek dengan parameter radius tertentu, itu sebetulnya kita sedang membuat lingkaran dengan radius katakanlah 5 cm. Oleh karena itu, constructor itu sebetulnya membuat objek. Seperti tadi dijelaskan bahwa konstruktor itu memiliki nama yang sama dengan kelas itu sendiri. Mungkin agak berbeda sedikit nanti kalau kita membahas Python. Kemudian konstruktor tidak memiliki return dan bahkan tidak memiliki void. Jadinya kalau kalian tadi perhatikan, di sini kalian perhatikan, dia tidak boleh pakai void di sini, langsung circle. Kalau kita code seperti ini, maka circle itu merupakan metode, bukan constructor.
Ini contoh yang tadi saya jelaskan bahwa ketika kita menggunakan constructor untuk membuat objek, kita sebetulnya memanggil class name-nya. Jadi tadi katakanlah ini bahwa kita memanggil constructor di sini. Oke, pada primitive type kita bisa mendefinisikannya seperti ini, misalkan integer i sama dengan 1. Sedangkan kalau di object type, misalkan di sini circle c. Circle merupakan object type. Dan c-nya itu mereference kepada circle, class circle, new circle. Contohnya misalkan seperti ini. Oke. Lingkaran circle 3. Lingkaran merupakan object type-nya. Kemudian di sini kita nge-create lingkaran. Circle 3 ini mereference lingkaran. Bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan objek di dalam suatu metode. Katakanlah kita punya program seperti yang tadi. Di sini merupakan kelas lingkaran. Bagian yang tadi kita bahas. Kemudian di main programnya kita rubah seperti ini. Biasanya ketika metode di sini adalah type-nya dan di sini adalah parameternya. Untuk kasus objek di dalam metode, yang ini menyatakan object type-nya. Oleh karena itu, L di sini mengacu kepada kelas lingkaran. Di mana di sini sudah didefinisikan. Kita dapat memanggilnya L get area, di mana nanti L-nya ini mengacu kepada lingkaran. Sehingga ketika kita ngeprint ini, memanggil metode ini, maka otomatis nanti memprint print area L get area. Hasilnya seperti ini. Oke, demikianlah penjelasan singkat tentang kelas dan objek. Selanjutnya kita akan membahas tentang inheritance, enkapsulasi, dan polymorphisms. Oke, thank you dan terima kasih.